Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua ada sukacita Tuhan yang luar biasa pada saat ini. Dimanapun kita berada pada saat ini, kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Kita mau siapkan hati kita. Sebelumnya saya mau membacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-12 sampai ke-15. Berkata demikian, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Mari kita siapkan hati kita pada saat ini. Kita mau semakin mendekatkan hati dengan Tuhan. Kita mau berseru sama Tuhan, karena Tuhan Yesus sumber pengharapan kita. Dia mengenal setiap hati kita. Dia tahu setiap pergumulan kita saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kematian-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah bangkit buat setiap kami. Bahkan Tuhan sudah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk hal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang dengan hati kami Tuhan, sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mengenal setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang setia Tuhan. Kau sekali-kali gak pernah melupakan kami. Kau sekali-kali gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku. Terima kasih Tuhan. Engkau mengenal setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami adalah anak-anak yang dilayakkan oleh Engkau Tuhan. Kami adalah anak-anak yang kami Engkau pedulikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Setiap hari-hari kami mau lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini aku percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rencana-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu Kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku kami berserah Tuhan pada rancangan-Mu bagi kami Tuhan. rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilan-Mu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini janji kami Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau setia sampai akhir hidup Yes, kami amen. Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan atas kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menyiapkan tempat buat setiap kami Tuhan. Kamu siapkan hati kami untuk memuji Tuhan dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Kita sama-sama katakan. Amin. Oke, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, saya percaya dimanapun kita berada, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Pada hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Haleluya, kita menyatakan ku menang, ku menang. Haleluya, bersama dengan Yesus tuh. Haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi, ku menang bersama Yesus. Amin. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, amin.
ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus, haleluya, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, amin, haleluya, dia naik, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita adalah orang-orang pemenangnya Tuhan, amin. Biarlah Roh Kudus yang akan turun menjamah setiap hati kita, memulihkan setiap hati kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap pujian kita naikkan menjadi pujian terharum di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapin hati kita. Mari kita siapin hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, biarlah Roh Allah turun atas kita, mengubah hati kita, menghibur kita, menguatkan setiap kita. Mari buka hatimu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu turun atas setiap kami. Mari katakan pujian ini dengan iman. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, pulihkan, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu. Dalam naunganku buka hati, ku buka hati, tuh jangan berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, amin. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati, amin. Tuh jangan, haleluya, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu lebih sungguh-sungguh lagi. Ku buka hati, ku buka hati, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati, tuh jamaah. Saya serah kepada hamba-Nya. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh
di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya akan kuasa daripada kenaikan-Mu di sorga ya Tuhan. Dan kami bersyukur sampai hari ini kami bisa beribadah ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ketika sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kami buka hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah kehidupan kami masing-masing. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetap kami percaya kuasa daripada kenaikan Yesus di sorga akan terus ada dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini ampuni kami, kuduskan kami. Biarlah kami pada pagi hari ini Tuhan layakan, Tuhan perkenankan kebuat kami semua untuk merenungkan firman-Mu. Ampuni kami, biar kami semua dilayakan. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuduskan kami semua ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap membaca dan merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, jemaat kekasih dalam Tuhan, selamat pagi. Mana suaranya? Selamat pagi dan salam sehati buat kita semua. Shalom. Senyumnya mana? Seluruh jemaat yang ada di rumah, walaupun di rumah, tetap ada senyum sukacita. Haleluya. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah raya dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Hari ini adalah hari Kamis, bukan hari Minggu. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Oleh sebab itu pagi hari ini saya akan memberikan tema tentang Dia naik ke sorga menyediakan tempat kemuliaan bagi umatnya. Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi Anda dan saya. Sekali lagi, Yesus naik ke sorga untuk menyediakan suatu tempat kemuliaan yang kekal untuk saya dan saudara. Katakan amin. Oleh sebab itu jemaat kekasih Tuhan, mari pagi hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 16 ayat 14 sampai ayat 20. Sekali lagi, siapkan firman Tuhan. Kita baca Alkitab dalam Markus 16 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Markus 16 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Amin. Jemaat kekasih dalam Tuhan, itulah pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca. Yang perikop ini adalah berbicara tentang Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya dan mengutus murid-muridnya. Yesus naik ke sorga. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus adalah kita mengenal ada 4 peristiwa yang menyangkut tentang pribadi Yesus atau menyangkut tentang kekristenan yang sedang kita jalani sampai saat ini. Yang pertama adalah tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mengasihi kita, maka lahirlah Sang Juru Selamat, yaitu Kristus yang kita sebut dengan Natal. Yang kedua adalah berbicara tentang kematian daripada Yesus Kristus. Itu berbicara tentang cinta kasih Yesus kepada kita umat manusia atas pengorbanannya yang kita sebut dengan Jumat Agung. Dan yang ketiga adalah berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang berbicara tentang cinta kasih daripada Allah yang ditandai dengan Paskah.
Dan hari ini kita berbicara tentang kenaikan Yesus ke sorga yang menyediakan tempat bagi kita. Itu adalah sebagai bukti bahwa Dia mengasihi saudara dan saya, Dia mengasihi kita semua, sehingga Dia menyediakan tempat kemuliaan yang kekal untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, kita ingat pada saat kita merayakan Jumat Agung dan kita merayakan Paskah, kita hitung 40 hari setelah Paskah, dan ini tepatnya hari yang ke-40 kita memperingati tentang kenaikan Yesus ke sorga. Dan 10 hari ke depan kita akan merayakan apa yang disebut dengan Pentakosta. Oleh sebab itu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kesemua peristiwa itu berbicara tentang bagaimana Allah mengasihi saudara dan saya. Sebab itu hari ini kita akan berbicara tentang makna daripada kenaikan Yesus ke sorga. Bahwa Yesus naik ke sorga itu terjadi di wilayah kota Yerusalem atau yang disebut dengan, di bukit yang disebut dengan Bukit Zaitun. Jemaat kekasih dalam Tuhan, setelah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, tiba saatnya Yesus naik ke sorga. Tentu peristiwa-peristiwa ini di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk mereka melaksanakan apa yang disebut dengan amanat agung. Untuk mereka melaksanakan apa yang disebut dengan pergi dan beritakan Injil. Dan Yesus telah bersama-sama dengan mereka sekian lama. Dan saatnya Yesus naik ke sorga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah bersama-sama dengan kita. Dan ketika Yesus naik ke sorga, ada pesan khusus yang Yesus mau sampaikan. Yang hari ini ada 4 pesan yang saya mau sampaikan. Tapi sebelum 4 pesan yang saya mau sampaikan itu, mari kita merenungkan dan memaknai apa makna daripada kenaikan Yesus ke sorga. Yang pertama adalah makna yang pertama daripada Yesus naik ke sorga adalah karena Yesus berasal dari sorga dan Dia harus kembali ke tempat asalnya. Sekali lagi, Yesus berasal dari sorga, maka Dia kembali ke tempat asalnya. Dalam Yohanes 8 ayat 23 berbicara, lalu Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Yesus berasal dari sorga. Yesus berasal dari atas, maka Dia kembali ke atas. Dia kembali naik ke sorga. Bahkan dalam Yohanes 16 ayat 28 berkata, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa Yesus adalah berasal dari atas. Yesus berasal dari Bapa, maka Dia akan kembali kepada yang di atas. Maka oleh sebab itu, Dia sudah berpesan kepada murid-muridnya untuk apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Tugas Yesus sudah selesai, bahwa Dia telah mati, Dia telah bangkit, dan saatnya Dia naik ke sorga. Itu yang kita bisa lihat, bahwa Yesus menyelesaikan tugas di bumi ini. Maka Dia memberikan mandat kepada murid-muridnya, makanya Dia akan mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kedaulatan Tuhanlah yang menyebabkan Yesus harus naik ke sorga. Oleh sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, saatnya nanti kita akan naik ke sorga juga. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan mengangkat kita naik ke sorga. Sebab itu kita harus mempersiapkan diri kita. Untuk saatnya Dia akan datang dan menjemput kita. Sudah siapkah kita? Oleh sebab itu, ya, bagi kita yang ada di perantauan, ada filosofi yang mengatakan, pantang pulang sebelum sukses. Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan di dunia, dan Dia naik ke sorga. Bagi kita adalah, tentu kita akan selesaikan dulu tugas kita di dunia ini. Kita akan selesaikan dulu tugas-tugas kita ketika orang tua mengutus saudara dan saya untuk merantau di Jabodetabek. Jangan pulang dulu sebelum sukses. Ya, jangan mudik dulu, mumpung ini adalah lagi trennya pandemi COVID-19. Pemerintah sudah mengajurkan jangan mudik. Ya, Yesus naik ke sorga karena tugas Dia sudah selesai. Tugas kita di dunia ini belum selesai. Maka kita akan tiba saatnya akan kita naik ke sorga. Yang kedua, makna yang kedua yang akan kita renungkan, Ia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita.
Yohanes 14 ayat 2 berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jemaat kekasih dalam Tuhan, Yesus naik ke sorga, dia menyediakan tempat kemuliaan bagi kita. Sebab itu, ketika ayat ini berbicara, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya percaya ketika Tuhan memanggil kita, ya, kita harusnya akan ada bersama-sama dengan Yesus di sorga nanti. Dan kita pun akan ada di sana. Bagi kita yang mengimani, bagi kita yang percaya, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga nanti. Sebab itu Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh sebab itu, jemaat kekasih dalam Tuhan, ketika saatnya Yesus akan menjemput kita, ketika saatnya kita naik ke sorga, bahwa betul-betul kita sudah siap, sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Sebab itu, hiduplah sebagaimana kita adalah murid-muridnya. Yesus menyediakan tempat bagi kita. Ada tempat yang indah, tempat yang kekal buat saudara dan saya, yang sudah Dia siapkan buat kita semua. Sebab itu, makna yang kedua adalah berbicara Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat yang kekal bagi kita. Sebab itu, jemaat kekasih dalam Tuhan, ya, dengan cara sederhana Yesus menjelaskan bahwa Dia adalah jalan menuju kepada Bapa, menuju ke sorga, dan tanpa melalui Yesus tidak ada seorang pun mencapai ke sorga. Sebab itu terima Yesus. Sebab itu akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu imani bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang kekal, sehingga Dialah jalan keselamatan bagi saudara dan saya. Makna yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah karena Yesus telah menyelesaikan pekerjaan di dunia. Dalam Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jemaat kekasih dalam Tuhan, Yesus telah menyelesaikan tugas dan pekerjaannya selama Dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Selama kurang lebih 33 tahun Dia menyiapkan diri untuk korban bagi dunia ini, dan kurang lebih 3,5 tahun Dia menyampaikan berita kesukaan bersama-sama dengan murid-muridnya, sampai pada saatnya Dia mati, bangkit, dan Dia naik ke sorga. Yesus telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Oleh karena itu, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Tuhan mengutus Yesus di tengah dunia ini, dan Dia menyelesaikan pekerjaan itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan murid-muridnya pada saat itu Tuhan bentuk, Yesus bentuk. Makanya ketika Yesus naik ke sorga, Dia berpesan kepada murid-muridnya, Dia mengutus murid-muridnya dan memperlengkapi murid-muridnya untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan di dunia itu. Di dunia ini, yaitu melalui pemberitaan firman Tuhan. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, hal yang sama juga buat kita jemaat. Tuhan mengutus kita untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Tuhan mengutus kita untuk menjadi surat-surat yang terbuka. Oleh sebab itu, selama perenungan firman Tuhan, selama kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah Tuhan sedang membekali kita. Itulah Tuhan sedang memperlengkapi kita. Itulah Tuhan sedang mempersiapkan kita, supaya kita semakin hari semakin dewasa dalam rohani. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadi murid-murid yang siap memberitakan Injil. Murid-murid yang siap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Murid-murid yang siap menjadi saksi Kristus. Tentu sesuai dengan panggilan kita. Oleh sebab itu, selama kita masih ada di dunia ini, biarlah kita melakukan kehendak Tuhan. Selama kita masih ada di dunia ini, gunakanlah kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Gunakanlah kesempatan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun kita hanya ibadah secara online. Meskipun kita hanya ibadah di rumah kita masing-masing. Sebab itu, inilah yang menjadi perenungan kita. Maknai kenaikan Yesus ke sorga
sebagai bagian bahwa Tuhan sedang membentuk kita dan mempersiapkan kita untuk siap memasuki pasca berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Apakah kita selama 2 bulan lebih kita sungguh-sungguh mempersiapkan rohani kita? Apakah selama wabah COVID-19 ini kita sungguh-sungguh mempersiapkan rohani kita? Sehingga setelah wabah ini selesai, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat karya Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan tidak tinggal diam melihat kehidupan kita, tapi saya percaya Tuhan melihat kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, ada 4 pesan yang mau saya sampaikan, sehingga bukan sekedar kita memaknai kenaikan Yesus ke sorga ini, tetapi ada pesan khusus yang saya mau sampaikan berkaitan dengan Yesus naik ke sorga. Dan sebab itu kita harus mempersiapkan diri sampai menjelang hari Pentakosta, sampai menjelang 10 hari ke depan, kita akan melihat pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya pencurahan Roh Kudus akan kita alami. Sebab itu, mari ada pesan, 4 pesan sebagai respons kita memaknai daripada kenaikan Yesus ke sorga. Pesan yang pertama, Tuhan memberikan mandat ilahi kepada saya, kepada saudara semua, untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus selama kita masih ada di dunia ini. Gunakanlah kesempatan. Mari kita baca dalam Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda menyertainya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan mandat kepada murid-muridnya supaya mereka pergi memberitakan Injil. Oleh sebab itu, ketika dia naik ke sorga, ya, maka Tuhan memberikan mandat kepada mereka. Mereka pun langsung pergi memberitakan Injil. Mereka tidak perlu menunggu lama-lama ketika Yesus naik ke sorga. Sebab itu ayat 20 berkata, mereka pun pergi memberitakan Injil. Seketika itu juga ketika mereka lihat Yesus naik ke sorga, maka mereka langsung pergi memberitakan Injil. Oleh sebab itu, siapkah kita menjadi saksi Kristus? Dalam kondisi dan situasi apapun, dalam kondisi pandemi COVID-19, harusnya kita pun bisa menjadi saksi Kristus. Ketika kita sedang ada dalam masalah seperti ini, kita bisa berkata, meskipun masalah COVID-19 ada di sekitar kita, maka saya percaya dan kita percaya, Tuhan tetap menolong kita dan kita bisa menjadi saksi buat orang lain. Ketika orang gelisah, ada orang yang kecewa, ada orang yang putus asa, dan ada orang yang hilang pengharapan, biarlah kita menjadi orang-orang yang memberikan penghiburan, orang-orang yang memberikan kekuatan kepada mereka yang sedang lemah, kepada orang-orang yang mungkin berpikir masa depannya tidak tahu bagaimana. Beranikah kita mengambil tanggung jawab untuk kita berdoa buat mereka, untuk kita menguatkan mereka melalui kebenaran firman Tuhan, supaya saudara menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus bukan berarti saudara harus ada di mimbar memberitakan firman Tuhan. Saksi Kristus bukan berarti saudara jalan-jalan kemana-mana dan menyampaikan firman Tuhan seperti itu, tapi paling tidak dengan sederhana. Tetangga kita yang ada di sebelah kiri, kanan, depan kita, ketika mereka sedang putus asa, biarlah kita datang dan kita berdoa buat mereka. Dan kita katakan, percaya bahwa sekalipun krisis sedang kita hadapi berkaitan dengan COVID-19 ini, kita tetap berdoa dan kita tetap mendoakan mereka, supaya kita tetap mereka lihat penuh dengan sukacita. Muka kita kelihatan girang dan gembira karena mereka lihat bahwa orang-orang yang hidup dalam Kristus, hatinya penuh dengan sukacita, hatinya penuh dengan pengharapan, sekalipun dampak daripada COVID-19 ini sedang kita alami dari sisi ekonomi, sedang kita alami dari sisi-sisi yang lain. Mungkin kita dalam pekerjaan, berani kita menjadi saksi Kristus di dalam setiap tempat di mana Tuhan tempatkan kita untuk bekerja, ataupun dalam pergaulan kita dimanapun kita berada. Saudara mengambil tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus. Sebab itu, inilah mandat ilahi yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita menjadi saksi Kristus. Sebab itu murid-murid langsung pergi ke
Ketika Yesus naik ke surga, mereka langsung pergi memberitakan firman Tuhan. Dan firman itu, sekali lagi di ayat 20 bagian B, dan meneguhkan firman itu dan tanda-tanda menyertainya. Saudara, firman yang murid-murid sampaikan Tuhan teguhkan. Dan saya percaya setiap langkah yang kita ambil di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan peneguhan buat kita. Inilah respon kita yang pertama. Kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Yang kedua adalah supaya kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan 9 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jemaat kekasih dalam Tuhan, Tuhan bukan sekedar membiarkan kita pergi, tetapi Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa, kekuatan daripada Tuhan untuk kita pergi. Sebab itu persiapkan hati saudara dan saya supaya kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Berkaitan dengan kenaikan Yesus ke sorga dan berkaitan dengan Pentakosta nanti 10 hari ke depan, biarlah kita mempersiapkan diri supaya kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kita bisa merasakan bagaimana kuasa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, dan itulah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sehingga kita diberikan kemampuan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan bahwa kita adalah saksi Kristus yang terbuka. Jemaat kekasih dalam Tuhan, biarlah momentum ini kita persiapkan hati kita untuk kita menerima pencurahan Roh Kudus. Biarlah momentum yang ada pada saat ini, selama kita hidup di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Gunakan waktu-waktu setiap hari untuk kita tetap berdoa kepada Tuhan. Saya percaya jemaat setiap hari terus mempersiapkan dan membangun mezbah buat Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga kita terus berdoa. Sebab itu selalu saya ingatkan, jangan lupakan untuk kita beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Jangan ada lagi roh kemalasan atau kita mulai jenuh dengan ibadah online. Tetapi biarlah semangat daripada kenaikan dan semangat menjelang Pentakosta kita semakin giat mempersiapkan hati kita untuk kita menerima kuasa daripada Tuhan. Yang ketiga yang saya mau sampaikan, jangan gelisah. Tuhan akan tinggalkan kita, tapi Tuhan menyediakan berkat kemuliaan kita di sorga. Sebab itu dalam Yohanes 14 ayat 1-3 demikian firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin Yesus tahu perasaan daripada murid-muridnya, sehingga Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu. Saudara, mungkin kita sedang gelisah saat ini, sedang kita diperhadapkan dengan banyak masalah berkaitan dengan krisis ekonomi dari dampak daripada COVID-19. Kegelisahan itu tentu secara manusiawi kita tidak bisa hindari. Tetapi percayalah, sama seperti dengan murid-muridnya, mereka gelisah ketika Yesus naik ke sorga, seolah-olah Yesus meninggalkan mereka. Tetapi Yesus memberikan roh penghibur kepada mereka. Yesus ke sana adalah untuk menyediakan tempat bagi kita, sehingga pada saatnya kita dipanggil Tuhan, bahwa tempat kita di sorga sudah Tuhan siapkan. Sebab itu Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan pergi ke situ, ke sorga, untuk menyediakan tempat bagi kita. Sebab itu kita jangan gelisah.
Kita jangan gelisah, kita jangan khawatir, kita jangan takut. Ketika Tuhan naik ke sorga, Dia menyediakan tempat bagi kita. Bahkan kita jangan gelisah ketika pada akhirnya krisis ekonomi ini akan berlalu. Kita akan melihat ada berkat kemuliaan yang Tuhan akan siapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan melalui badai ini, dan kita percaya, tinggalkan kegelisahan, tinggalkan kekhawatiran, tinggalkan ketakutan kita, dan kita hidupkan semangat untuk tetap menjadi murid Tuhan. Yang keempat yang saya mengatakan, Tuhan meminta supaya kita tetap taat pada perintah dan larangan Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa yang demikian, katanya, telah kamu dengar padaku. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem. Mereka jangan kemana-mana. Artinya apa? Karena Yerusalem adalah pusat karya penyelamatan, karya Yesus buat dunia ini. Semua itu diselesaikan di Yerusalem. Dunia diselesaikan di sana. Sebab itu Yerusalem adalah kota mulia. Yerusalem adalah kota tempat tujuan orang untuk mengadakan ziarah bagi orang Kristen. Sebab itu Tuhan minta kita tetap tinggal di Yerusalem. Tuhan minta tetap tinggal di rumah kita masing-masing, membangun mezbah supaya kita diperlengkapi oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem dulu, yaitu di rumah kita masing-masing. Kita bisa menjadi saksi buat orang tua kita. Kita menjadi saksi buat suami, buat istri, buat anak-anak. Kita menjadi saksi buat orang-orang yang ada di rumah kita masing-masing sebagai anak kos, sebagai anak asrama. Disitulah Tuhan minta supaya kita tinggal. Itu adalah Yerusalem kita. Kita selamatkan dulu keluarga kita. Kita selamatkan dulu bersama-sama dengan orang-orang yang ada di rumah kita. Dan itulah Yerusalem. Tuhan minta untuk kita membangun mezbah doa. Tuhan mau supaya kita mempersiapkan diri. Tuhan akan mengutus kita menjadi saksi Yesus, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Inilah yang kita lihat, bahwa ada 4 pesan, supaya kita responi apa makna daripada kenaikan Yesus di sorga. Sebab ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya ketika kita bukan sekedar memaknai kenaikan Yesus, tapi kita memaknai sekaligus meresponi pesan yang Tuhan katakan dari 4 pesan itu, bahwa Tuhan mau supaya kita menjadi saksi Kristus. Tuhan mau kita supaya kita siap diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, dan Tuhan mau supaya kita hidup jangan dengan gelisah, jangan dengan khawatir. Dan yang keempat, Tuhan mau supaya kita tetap taat pada perintah dan larangan Tuhan. Bahkan menjelang Pentakosta nanti, ada Roh Kudus yang akan Tuhan persiapkan, yang Tuhan akan beri dalam hidup kita, itu Roh penghibur, Roh penolong, Roh kebenaran, dan Roh Allah. Itulah yang akan menuntun kita melewati masalah-masalah yang kita sedang hadapi ini. Masalah COVID-19 ini akan berlalu. Saya percaya revival, kebangunan rohani akan terjadi pasca daripada COVID-19. Kenapa? Karena semua orang berdoa di rumah masing-masing. Semua orang membangun doa secara komunitas, membangun doa untuk membangun suatu pertolongan daripada Tuhan melalui doa-doa. Saya percaya kita semua pun setiap malam, setiap hari berdoa buat pemulihan, buat bangsa dan negara-negara yang ada di dunia ini. Dan oleh sebab itu, jadikanlah momentum kenaikan Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Jadikanlah momentum pandemi COVID-19 ini sebagai batu loncatan, supaya kita hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat kekasih dalam Tuhan, biarlah pesan kenaikan Tuhan Yesus, ada 4 pesan ini kita responi di dalam diri kita masing-masing, supaya kita sungguh-sungguh siap menyambut Pentakosta yang akan kita peringati pada hari Minggu tanggal 27 nanti bulan Mei ini. Dan biarlah kita sungguh-sungguh menyiapkan hati untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Kita berdoa selama 10 hari ini, minta Tuhan perlengkapi kita dengan kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Karena itu, jemaat kekasih dalam Tuhan, mari kita setunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus,
Kami bukan sekedar memaknai kenaikan Yesus naik ke sorga, tapi kami mau mengambil bagian pesan Tuhan di dalam hari kenaikan Yesus ke sorga pada pagi hari ini. Tuhan menyiapkan kami untuk pergi memberitakan Injil. Tuhan menyiapkan kami supaya kami menyiapkan diri untuk diperlengkapi. Tuhan menyiapkan diri kami supaya kami jangan gelisah, supaya kami jangan tawar hati, supaya kami jangan khawatir. Karena Tuhan pergi naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami semua. Dan yang keempat, Tuhan berpesan kepada kami supaya kami tetap taat, tetap tinggal di Yerusalem, supaya kami tetap membangun keluarga kami, membangun mesbah doa di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, sampai menjelang hari Pentakosta, sungguh-sungguh kami berdoa supaya pencurahan Roh Kudus akan kami alami, supaya kami juga mengalami bagaimana Tuhan melawat bangsa dan negeri kami yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita jemaat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Biarlah dengan apa yang kita dengarkan menjadi kekuatan baru bagi kita, menjadi sukacita baru bagi kita, dan kita semakin diberkati oleh Tuhan apapun keadaan kita saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita yang ada di rumah mempersiapkan persembahan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita akan menutup ibadah kita, mari kita angkat pujian kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bersyafaat bagi Tuhan. Meskipun kita di rumah masing-masing, mari kita berdiri dan kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bersukacita. Kami boleh mengangkat puji-pujian kami sejak dari awal kami beribadah. Kami boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahkan hari ini kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu, oleh pemberitaan firman Tuhan, untuk kami meresponi tentang kenaikan Yesus naik ke surga. Kami bukan sekedar memaknai, tetapi bagaimana kami memiliki hati meresponi pesan daripada kenaikan Yesus, supaya kami tetap menjadi saksi-Mu Tuhan,
supaya kami tetap diperlengkapi oleh Engkau Tuhan. Jadikanlah hati kami yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan, apalagi dalam krisis COVID-19 ini. Biarlah kami Tuhan terus perlengkapi kami. Sebab itu kami percaya, seiring dengan kenaikan Engkau ke sorga, Engkau menyediakan tempat kemuliaan bagi kami. Engkau menyediakan berkat-berkat buat kami di masa krisis ini. Dan oleh sebab itu Tuhan, Engkau berkata kepada murid-murid-Mu, jangan gelisah. Jadikanlah momentum ini ya Tuhan, supaya kami tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Dan Engkau juga berpesan supaya kami tetap tinggal di Yerusalem, menanti pencurahan Roh Kudus. Biarlah kami tetap tinggal di rumah kami masing-masing untuk kami beribadah Tuhan, memanfaatkan stay at home ini untuk kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa buat semua tim pelayan yang terlibat dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, penuhi mereka dengan berkat jasmani dan berkat rohani. Bahkan penuhi mereka dengan berkat untuk lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing. Berkati mereka ya Tuhan. Ketika mereka putus asa, ketika mereka hilang pengharapan, maka Roh penghibur, Roh penolong akan Tuhan berikan kepada mereka. Kami percaya Tuhan, ketika kami hilang pengharapan, ketika kami khawatir tentang kehidupan kami, penghasilan kami berkurang, bahkan kami mungkin ada yang hilang pekerjaan, biarlah kami terus berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Ketika kami mengalami sakit penyakit, biarlah roh kesembuhan daripada Tuhan menyembuhkan kehidupan kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Ketika pemimpin negara kami mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, biarlah mereka diberikan roh daripada Engkau Tuhan untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Dan semua pimpinan di daerah, kota, kabupaten, provinsi mengikuti. Dan lebih penting daripada ketaatan daripada warga negara untuk mentaati himbauan daripada pemerintah untuk tetap stay at home, dan dari berbagai daerah yang menerapkan PSBB ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin negara kami. Terpujilah nama Bapa di surga. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang mengalami penyakit daripada COVID-19 ini. Mereka yang berstatus ODP, PDP, bahkan positif pada COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka disembuhkan Tuhan. Bahkan keluarga yang telah ditinggalkan melalui kepergian anggota keluarga ini, atau memberikan pengharapan, kekuatan, dan penghiburan. Bahkan lebih khusus kami berdoa buat para dokter, perawat. Biarlah mereka adalah garda terdepan. Mereka diberikan tugas dan tanggung jawab yang mulia Tuhan. Biarlah mereka melakukan tugas ini dengan penuh kuasa daripada Tuhan, sesuai dengan profesi mereka sebagai dokter, sesuai dengan profesi mereka sebagai perawat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati setiap rumah sakit yang menangani para pasien. Biarlah rumah sakit ini diberikan roh hikmat daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa, biarlah Tuhan mengutus anak-anak Tuhan agar bisa menemukan vaksin, obat untuk pencegahan dan pengobatan kesembuhan daripada penyakit ini. Terima kasih para ilmuwan. Biarlah mereka bisa menemukan ini Tuhan, obat-obat vaksin ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami masing-masing. Melalui kami transfer Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, tangan-tangannya akan memberi dengan berkat-berkat yang melimpah. Terpujilah Bapa di surga. Terima kasih. Kami berdoa buat ibadah raya pada tanggal 24 hari Minggu besok Tuhan. Biarlah kami semua bisa mempersiapkan hati kami ya Tuhan, 3 hari ke depan untuk kami mempersiapkan hati kami beribadah. Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan akan melayani. Biarlah berkat Tuhan akan tercurah. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami akan berpisah melalui ibadah online. Berkat Tuhan terus tercurah dalam kehidupan kami. Karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu
serta terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan akan terus menyari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita semua yang percaya mengamini dan mengimani bahwa Tuhanlah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Salam sukacita, salam kenaikan Yesus ke sorga. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi, ku menang. Shalom, GBI Sinta 78. Kembali kita bertemu dalam ibadah raya online GBI Sinta 78. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang telah mati, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga yang kita peringati hari ini menunjukkan bahwa pengiringan kita bersama Tuhan tidak sia-sia karena Dia menjanjikan kekekalan. Jemaat Sinta 78, mari kita ambil bagian dalam doa dan puasa 10 hari sejak kenaikan Yesus Kristus ke surga sampai pencurahan Roh Kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei sampai dengan 31 Mei 2020. Sekali lagi, saya mengajak seluruh jemaat GBI Sinta 78 untuk ambil bagian dalam doa dan puasa 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus di surga. Kita akan mulai tanggal 22 Mei sampai dengan 31 Mei 2020. Kita akan akhiri puasa kita bersama-sama di rumah masing-masing dengan doa bersama yang akan dimulai pada pukul 17.30 sampai dengan 18 sore di rumah masing-masing dengan video call melalui aplikasi Google Meet. Jemaat Sinta 78, Roh Kudus sebagai sahabat sejati dalam hidup kita berbicara untuk mengajar, mengingatkan, dan memimpin kita dalam kebenaran. So, Jemaat Sinta 78 tetap bersuka cita, stay healthy, and God bless you. Ku menang bersama Yesus. Amin.